Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 10? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Oke. Hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 kita berjumpa lagi di pelajaran Sejarah Indonesia dengan materinya yaitu masuknya agama Islam di Indonesia, bagaimana pengaruhnya dan apa saja kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Oke, langsung saja. Oke, yang pertama, masuk dan berkembangnya agama dan budaya Islam di Indonesia itu dipengaruhi setelah adanya agama Hindu-Buddha di Indonesia dan ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana teori masuknya Islam di Indonesia dan kerajaan Islam di Indonesia. Pertama, teori masuknya Islam di Indonesia itu ada 4. Pertama, teori Gujarat, Persia, Mekah, dan Cina. Teori Gujarat, oke, kita bahas yang pertama, itu menyatakan bahwasannya Islam masuk di Indonesia sekitar abad 13 Masehi, dibawa oleh para pedagang dari India dan diperkenalkan oleh J. Pitjnapel. Jadi teori Gujarat itu dibawa oleh pedagang, itu yang inti dari teori Gujarat. Kemudian teori Persia, teori ini dibawa oleh orang-orang Persia atau orang-orang Iran, dicetuskan oleh Husain Jasyadiningrat dan Omar Amir Husain. Teori Persia ini menyatakan orang-orang yang datang itu masyarakat Persia, masyarakat penduduk yang ingin berdagang dan ingin menimba ilmu di Indonesia, di bumi Nusantara. Kemudian teori Mekah itu masuknya tahun abad 12 Masehi. Ini dibawa langsung dari sumber agama, atau dari tempat asal agama Islam pada awal abad Hijriah. Kemudian teori Cina, proses kedatangan Islam di Indonesia berasal dari perantau Cina. Teori ini dikemukakan oleh Sumanto Al-Qurtubi. Dan kita masuk ke kerajaan Samudra Pasai atau kerajaan Islam di Indonesia. Itu ada yang pertama, itu kerajaan Samudra Pasai yang dipimpin atau didirikan oleh Malik As-Saleh. Ia memerintah pada tahun 1285 sampai dengan 1297. Ini letaknya di Sumatera bagian utara, di daerah Nanggro, Aceh, Darussalam, dan Sumatera Utara. Kemudian kerajaan Aceh Darussalam, kehidupan politiknya mencapai masa keemasan pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Kemudian selama memerintah Sultan Iskandar Muda selalu berseteru dengan Portugis. Kehidupan ekonomi, lada merupakan komoditas perdagangan utama di Aceh. Kekayaan kerajaan diperoleh dari aktivitas monopoli perdagangan lada di Selat Malaka. Kehidupan sosial, masyarakat di kerajaan Aceh menjadikan syariat Islam sebagai hukum tatanan sosial di sana. Kemudian ada 2 golongan di masyarakat Aceh, yaitu Teku bangsawan dan golongan ulama, yaitu Tengku.
Kemudian masuk ke Kerajaan Demak. Nah, ini kerajaan di Jawa, didirikan oleh Raden Patah, terletak di pesisir Jawa Utara, dan beraktivitas atau menitik beratkan perekonomiannya pada aktivitas maritim dan agraris. Kemudian ke selatan, yaitu masuk Kerajaan Mataram. Islam didirikan oleh Ki Ageng Pamenahan abad 16. Dalam perkembangannya, Mataram Islam berhasil memperluas wilayah seperti pada peta sebagai berikut. Nah, ini hampir seluruh Jawa itu dikuasai oleh Mataram. Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung. Sultan Agung berusaha menjadi kerajaan besar dengan cara menyerang VOC di Batavia dan dilancarkan pada tahun 1628 sampai dengan 1629. Dan Sultan Agung juga yang melopori pesatnya kebudayaan Mataram Islam. Kerajaan Banten merupakan pelabuhan penting di bagian barat Pulau Jawa dan sering banyak diperebutkan tempat asalnya, yaitu di daerah Provinsi Banten kalau sekarang. Kemudian Kerajaan Banten ini dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa 1651 sampai 1682. Sultan Ageng ini berusaha menjadikan Banten itu pusat perdagangan dan membangun armada laut di Selat Sunda. Kerajaan Banjar, sumber kitab-kitab kuno, produknya itu hasilnya Hikayat Banjar, Kronik Banjarmasin, Sabilul Muhtadin, dan Panrukunan. Silsilah kerajaan Banjar itu ada Pangeran Samudra, Sultan Rahmatullah, Sultan Hidayatullah, Sultan Mustamillah, dan pada abad 17 pemerintah kolonial Belanda mencapai urusan politik kerajaan Banjar sehingga terjadinya perlawanan oleh Pangeran Antasari dan Demang Lehman. Kerajaan Guatalo, ini kerajaan di timur Indonesia. Kehidupan politiknya kerajaan yang terkenal yaitu Sultan Hasanuddin dan terlibat konfrontasi atau perlawanan dengan VOC. Kehidupan ekonominya merupakan bandar perdagangan rempah terbesar di Indonesia Timur, memiliki hukum perdagangan bersifat mengikat, dan kehidupan sosialnya menganut sistem feodal. Rakyat sangat setia terhadap raja. Kemudian Kerajaan Ternate dan Tidore. Kehidupan politiknya merupakan dua kerajaan yang sebelumnya bersaing di Maluku. Kedua kerajaan akhirnya bersekutu untuk mengusir Portugis dari Maluku. Kehidupan ekonominya adanya persekutuan Uli Siwa dan Uli Lima sebagai bentuk persaingan di kedua kerajaan tersebut. Cengkih dan pala merupakan komoditas terkenal di dua kerajaan tersebut, dan menerapkan di bidang sosialnya menerapkan syariat Islam dan toleransi beragama selain Islam. Terima kasih, itu sedikit penjelasan dari teori masuknya Islam dan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Untuk tugasnya yaitu halaman 32 dikerjakan di buku tulis dan dikumpulkan pada hari Minggu 18 Oktober 2020. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.